Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan doa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Mohon bentuknya doa. Terima kasih. Selamat pagi, menjelang siang. Baik, saya cek dulu ya penghadirannya supaya kenalan. Abimanyu Kumodewo. Berarti satu orang ya yang izin tidak berangkat. Ya baik, kita mulai pembelajarannya. Sudah tahu ya materi yang akan kita pelajari tentang apa? Tentang pidato ya. Silakan dibuka dulu bukunya, dipersiapkan buku paketnya atau buku tulisnya buat nyatet. Silakan dikeluarkan. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Baik, sudah ya. Kita akan belajar hari ini tentang pidato. Oke, ada yang tahu apa itu pidato? Ada yang tahu apa itu pidato? Apa pidato apa? Yang kalian tahu pidato itu apa? Pengertian pidato apa? Berbicara yang seperti apa? Ya, berbicara di depan umum. Oke, itu pengertian pidato ya. Kalau pidato, bedanya pidato dengan khotbah, dengan ceramah, dengan orasi, apa bedanya? Atau sambutan, ada nggak bedanya? Kan itu sama ya istilahnya ya, tapi ada bedanya nggak? Sama-sama berbicara di depan umum, tapi apa yang membedakan antara pidato dengan ceramah, dengan sambutan? Kenapa? Kalau pidato berfungsi untuk mengungkapkan pendapat secara jelas dan Ya, betul. Kalau pidato itu pengertiannya lebih umum ya, menyampaikan pendapat di hadapan umum. Nah, nanti kalau pidatonya itu berkaitan dengan masalah agama, nah itu nanti istilahnya ceramah atau khotbah gitu ya. Kalau nanti pidatonya di acara-acara resmi, itu biasanya nanti disebut sambutan gitu ya. Terus kalau pidatonya misalnya pidato yang biasanya mahasiswa atau aktivis, itu biasanya pidato di tengah-tengah teman-temannya sendiri, itu kadang disebut orasi. Jadi umumnya pidato nanti ada cabang-cabangnya ya, ada jenis-jenisnya lagi. Kayak kita belajar pidato ya untuk hari ini. Saya minta tolong dipindai dulu ya menggunakan HP. Silakan dipindai kode tersebut. Lalu nanti ada beberapa pertanyaan, bukan kuis, cuma minta pendapat kalian mengenai pidato itu ya. Coba silakan dipindai. Bisa? Baik, 2 menit ya untuk mengisi kode tersebut. Nggak bisa. Atau kalau yang nggak bisa nanti minta linknya ke temennya ya yang bisa. Ya, silakan diisi. Baik, sudah ya diisi. Kita lanjutkan. Baik. Oke, saya mau mulai dari sini. Belajar bahasa itu tujuannya kan untuk melatih kita dalam 4 hal ya. Dalam menyimak, dalam membaca, menulis, dan berbicara. Nah, 4 hal inilah yang menjadi tujuan kita belajar bahasa. Nah, kalau berpidato kira-kira berkaitan dengan keterampilan yang mana? 1, 2, 3, 4. 1, 3. Pidato sangat berkaitan dengan keterampilan yang mana? Menyimak dan berbicara. Oke, betul.
Kalau membaca atau menulis berkaitan nggak pidato dengan keterampilan tersebut? Kalau pidato itu kan kadang-kadang ditulis naskahnya dulu ya. Berarti kan butuh keterampilan menulis ya. Ya, pidato itu berkaitan dengan semua keterampilan itu berempat itu ya. Keterampilan 4 itu berkaitan. Nah, tapi yang paling menonjol adalah keterampilan berbicara ya. Pidato itu kan berbicara di depan orang. Nah, tapi sebelum kita berlatih berbicara, berpidato, kita mulai dari menyimak dulu ya, menyimak pidato. Nah, hari ini kita akan belajar dari menyimak pidato. Baik, tujuan pembelajarannya untuk hari ini kita akan menyimak pidato, lalu dari hasil simakan itu kita mencoba belajar untuk menyimpulkan isinya dan aspek-aspek yang ada di dalam pidato tersebut ya, aspek-aspek penting yang ada di pidato tersebut. Baik, lanjut. Ya, ini langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Kita akan mulai dari tanya jawab, lalu diskusi. Nanti juga ada penugasan kelompok, lalu presentasi, dan nanti kita berevaluasi atau merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Baik, saya mau minta pendapatnya kalian dulu. Menurut kalian, faktor apa yang dapat menjadikan suatu pidato menarik dan meyakinkan? Ada yang mau menjawab? Pidato yang menarik dan meyakinkan itu yang seperti apa menurut kalian? Pendapat pribadi kalian. Ada yang mau berpendapat? Apa? Pidato yang menarik itu seperti apa menurut kamu? Kalau ada orang pidato yang menarik itu yang seperti apa? Apa? Ya? Menurut kamu? Pandangan mata. Oh, pandangan mata mengarah ke penonton gitu ya. Oke, boleh, satu. Lalu apa lagi? Pidato yang menarik itu yang seperti apa? Faktor-faktor penting dalam pidato itu. Apa? Kenapa? Oh, boleh gerakan ya. Bahasa tubuhnya ya gitu ya. Kalau berdiri oh tegak, kalau pidato itu jangan gini, atau jangan garuk-garuk kepala misalnya, itu apa? Ya? Kenapa? Topik, iya betul. Topiknya harus penting dan bermanfaat ya bagi orang lain sehingga biar pidatonya itu menarik. Apalagi kalau pidato itu butuh nggak kepercayaan diri? Butuh ya. Kalau kita mau berbicara di depan banyak orang, kita butuh percaya diri. Kita harus pede biar tidak grogi atau nanti salah ucap atau nanti salah gerakan gitu ya. Percaya diri. Lalu apa lagi? Ada yang mau berpendapat lagi? Iya, menurut pendapat kalian apa? Pidato yang menarik itu kenapa? Iya, tata bahasanya gimana? Harus logis, baku, jelas ya. Oke, kita coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berarti kalau misalnya kita ingin berpidato, apa yang harus kita lakukan atau kita persiapkan? Tadi apa? Yang harus kita siapkan apa? Mental, oke. Nyalinya ya. Kalau kita mau berpidato, mau berbicara di depan orang, kita harus menyiapkan mental, menyiapkan nyali kita. Mental kita untuk dilihatin banyak orang, didengarkan banyak orang. Nah itu. Di sini siapa yang sering berbicara di depan banyak orang? Ada nggak? Mungkin yang OSIS gitu, sering berbicara di depan orang. Ada nggak? Nah itu ya. Jadi kalau kita mau berpidato, kita butuh menyiapkan mental. Oke, satu, mental. Lalu apa lagi? Yang harus kita siapkan misalnya. Apa? Oh ya, cara berbicara. Betul. Jadi kita harus menyiapkan cara berbicara, harus lancar, harus jelas. Tadi juga topik. Nah, itu
sebelum kita berpidato ada baiknya gitu kita menyiapkan dulu topiknya ya. Kita mau menyampaikan apa nanti. Jadi biar tidak bingung gitu ya. Oke, selanjutnya. Kalau yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berpidato apa? Apa yang tidak boleh dilakukan atau dihindari? Kesalahan berbicara, satu. Apa lagi? Gugup, ya tadi grogi, gugup, malu, itu harus dihindari ya. Apalagi? Kenapa? Oh ya, bahasanya ambigu, bahasanya kurang jelas, sulit dimengerti. Nah itu harus dihindari ya, biar pidato kita bisa baik. Oke, selanjutnya ya, kita coba menyimak contoh pidato. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi contoh pidato ya. Apa pendapat kalian mengenai pidato mas-mas tadi? Dapat dirasakan. Oh, semangat ya, semangat. Oke, kita coba. Kalau isinya tadi tentang apa? Isi pidatonya. Topiknya tentang literasi. Tingkat literasi Indonesia yang rendah ya. Coba di sini yang rajin membaca siapa? Angkat tangan. Coba angkat tangan yang merasa rajin membaca buku. Ya buku apa aja deh. Suka rajin? Nah, ya yang penting ada membaca-bacanya. Udah cuma satu yang suka membaca? Berarti bener, oke, suka? Ya bagus, berarti kalau suka membaca. Berarti benar ya tadi kata mas-masnya itu suka membaca juga. Ya bagus. Lanjutkan. Tadi cuma katanya cuma 1 orang dari 1000 orang yang suka membaca. Nah, berarti kan sedikit sekali ya. Pantas Indonesia susah maju kalau kita anak mudanya tidak suka membaca ya. Tadi kan diomongkan nggak ya? Kita lebih suka scrolling, main game, main media sosial ketimbang membaca gitu ya. Lebih bermanfaat mana? Main media sosial atau membaca? Dua-duanya kok. Iya, dua-duanya bisa bermanfaat, tinggal dilakukan untuk apa ya tujuannya. Baik, isinya itu tentang literasi. Kalau tentang gaya berpidatonya bagaimana pendapat kalian? Tadi bersemangat. Terus apa lagi? Percaya diri nggak mas-masnya tadi? Percaya diri banget ya. Sampai itu apa? Ia kelihatan sangat bersemangat, sangat berapi-api. Lalu apa lagi? Kalau dari gaya berpidatonya yang kalian lihat, bahasanya jelas nggak? Bahasanya jelas ya, mudah dimengerti. Pengucapannya juga lancar. Lantang suaranya. Lalu apa lagi? Menurut pendapatmu gimana pidato tadi? Percaya diri. Kenapa? Percaya diri. Percaya diri, ya betul. Apalagi tadi? Gerakan tubuhnya juga bagaimana gerakan tubuhnya? Baik ya tadi ya, berdiri tegak, tangannya juga gini. Gerakan tubuhnya bagus. Kayak baik, itu tadi contoh pidato yang menurut saya itu pidato yang bagus. Oke, lanjut. Sekarang kita coba pelajari ya, isi pidato itu apa. Ya, yang pertama jelas isi pidato ada gagasannya ya, ada topiknya, ada informasinya, atau hal-hal penting yang ingin kita sampaikan lewat pidato tersebut. Lalu yang kedua, pidato juga berisi persuasi atau ajakan. Ajakan itu ada 2 ya bentuknya. Ajakan untuk melakukan sesuatu dan ajakan untuk meninggalkan sesuatu. Kalau tadi soal literasi, ajakannya yang seperti apa? Betul, mengajak untuk banyak membaca. Baik, ajakan ada ajakan dalam sebuah pidato. Lalu
Ada juga fakta atau data. Fakta atau data itu bukti ya, bukti yang meyakinkan bahwa apa yang disampaikan itu benar, sesuai dengan kenyataan. Kalau yang tadi yang disampaikan pidato tadi di video, kan disampaikan datanya ya, bahwa ternyata anak Indonesia itu sangat sedikit yang suka membaca, hanya 1:1000. Nah itu data ya, buktinya gitu. Lalu ada opini atau pendapat pribadi ya, pendapat pribadi si oratornya, si orang yang menyampaikan pidato. Oke, isi pidato. Baik, selanjutnya cara memersuasi atau cara mengajak. Pertama dengan logika ya. Dengan logika itu apa? Logika apa? Iya, masuk akal ya, masuk di nalar. Logis. Maksud ya, jadi kita mengajak orang lewat pidato itu ya harus logis ya. Kita ngajak mereka berpikir untuk melakukan sesuatu secara logis. Misalnya tadi literasi, logis nggak ajakannya? Logis ya. Kalau kita tidak suka membaca, nanti kita tidak punya ilmu pengetahuan, kita tidak tahu apa-apa. Nah itu akan merugikan kita sendiri. Lalu yang kedua dengan emosi ya. Emosi itu maksudnya perasaan gitu ya. Ya kita ngajak orang dengan mengajak dia untuk ikut merasakan apa yang kita rasakan. Nah itu dengan emosi. Lalu terakhir mengajak orang dengan etika ya. Etika itu ya sopan santun, soal baik atau buruk. Biasanya kita sumber etikanya itu dari agama. Oh, menurut agama perbuatan ini tidak baik, maka kita tinggalkan. Nah itu berarti menggunakan etika ya, mengajaknya. Lanjut. Oke, ini tadi sudah kita singgung-singgung ya tentang aspek atau hal-hal penting dalam berpidato. Sebenarnya ada banyak, tapi saya coba sebutkan 4 ya. Pertama ya kepercayaan diri. Harus berani ya untuk tampil di depan, bermental, harus punya nyali untuk tampil di depan. Itu penting, aspek kepercayaan diri. Lalu menguasai materi atau menguasai topik yang kita sampaikan lewat pidato. Ini juga penting, biar apa yang bisa kita sampaikan itu jelas. Lalu kewibawaan itu maksudnya sikap ya, sikapnya ya santun, ya sopan, cara berdirinya ya bagus, tegak, gerakan tangannya, pandangan matanya itu baik. Nah itu maksudnya kewibawaan itu di situ ya. Lalu dan terakhir mengenali audiens atau mengenali pendengar ya. Penting nggak mengenali pendengar kita? Kalau misalnya kita mau berpidato, misalnya gini, kalian mau berpidato di antara teman-teman kalian sendiri dibandingkan pidato di depan orang tua atau guru-guru, beda nggak? Apa yang membedakan? Ya kalau sama teman sendiri mungkin kita bisa pakai bahasa gaul ya, bahasa ya jangan kasar juga gitu ya. Tapi kalau sama orang tua atau sama guru kan kita butuh lebih sopan ya, lebih santun. Apa? Formal. Iya, lebih formal itu. Jadi kita harus tahu siapa yang akan mendengarkan pidato kita. Nah itu penting sebelum kita berpidato. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait pidato? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita lanjut. Baik, sekarang berarti karena tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut tugas kelompok dulu. Sebentar sebelum dipindai, saya bagi dulu kelompoknya ya. Saya sudah tentukan kelompoknya. Nanti kalian berkelompok ya, sesuai itu. Baik, silakan berkelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah berada di tempatnya masing-masing.
Baik. Nah, sekarang boleh dipindai, di-scan kode tersebut. Silakan dipindai lalu nanti masuk ke folder kelompoknya masing-masing ya. Dikerjakannya langsung di HP atau di gawainya masing-masing. Mau di HP-nya siapa nih? Dikerjakan lewat satu HP boleh, lewat langsung 4 HP juga boleh biar cepat. Baik, silakan dikerjakan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja ya. Baik, kelompok 2 ya yang presentasi. Yo, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, perkenal. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan nama anggota 1. Hafiz Tahlari Ardan. 2. Muhammad Azlan. 3. Rania Almeida Jati. 4. Sailah Ganti Alfarisa. Informasi penting pada teks pidato. Bentar. Pidatonya tentang apa? Pidato Pak Jokowi ya, tentang Anti korupsi. anti korupsi. Baik, silakan dilanjutkan. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Merupakan opini dari Pak Jokowi. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadi korupsi. Merupakan opini juga. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit sangat tak pangkas merupakan fakta dari Pak Jokowi. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi merupakan opini. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan giat dan konsistensi yang luar biasa. Untuk inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi merupakan opini. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis dari dulu sampai segini kita bisa lebih efektif memberantas korupsi merupakan opini. Aspek penting dalam pidato tersebut adalah artikulasi Pak Jokowi yang jelas, intonasi suara walaupun jelas tetapi datar. Tidak ada bahasa tubuh dan bahasa bersifat mengajak. Kesimpulan, isi pidato Pak Jokowi banyak mengundang opini. Kesimpulan dan tersebut adalah pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan giat dan konsistensi yang luar biasa. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Cara Pak Jokowi menyampaikan pidato kurang jelas karena intonasi beliau yang datar serta tidak ada bahasa tubuh. Namun di sisi lain artikulasi Pak Jokowi jelas serta bahasa pidato bukan tidak. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu langsung disimpan saja di foldernya. Kalau yang tadi di-download dulu berarti nanti di-upload lagi ya ke foldernya masing-masing.
Baik, sampai sini sudah mulai dipahami ya, pidato itu apa dan seperti apa ya. Isinya harus bagaimana, cara berpidatonya harus bagaimana, itu sudah mulai bisa dipahami ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait pelajaran kita hari ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terakhir banget. Mana nih? Saya minta kalian menuliskan kesan dalam pembelajaran hari ini ya. Tidak harus yang positif, boleh yang negatif. Misalnya materinya susah, sulit untuk dipahami. Seperti itu boleh ya, silahkan dituliskan kesan kalian pada kode tersebut ya. Di scan, dipindai, lalu nanti dituliskan. Baik, sudah, yuk duduk, silakan duduk. Sudah mengisi semua, ya boleh sambil diisi ya nanti ya. Nah, baik, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kembali bersama Bu Is ya. Belajar pidato lanjutannya sama Bu Is. Sama saya cukup hari ini saja. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Berarti sudah paham ya, setidaknya sudah mulai paham tentang pidato. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah ikut menyimak, ikut mengerjakan tugas hari ini. Itu ya, semangat terus belajarnya, nanti dilanjutkan. Nah, saya tutup, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.